Pembunuh gadis penjual gorengan berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng. Peretas Biorka kembali berulah, 6 juta data NPWP termasuk milik Presiden Joko Widodo diperjualbelikan. DPR akhirnya kabulkan naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Permukiman rumah padat penduduk di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang, Bunder, Pulau Gadung, Jakarta Timur habis terbakar. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan padamkan api. Kobaran api besar menghanguskan 10 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang, Bunder, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berusaha memadamkan api yang menyala di lantai 2 rumah warga. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah warga di ujung gang. Api langsung membesar dan menyambar ke rumah warga lainnya. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Pemirsa, aksi koboi jalanan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Jengkel gagal nyalip seorang pria tembak ban mobil pengendara lain. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Dengan mengacukan pisau, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagal menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pasca kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimyati bersama istrinya warga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Kalau mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali? Ya kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak tadi? Di ban, itu ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya, ban belakang sama ban depan. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal. Ia berhasil diringkus petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Selanjutnya aksi koboi jalanan asal Kendal ini berakhir di markas Polres Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Ainus melaporkan. 2 butir peluru nyasar mendarat di pemukiman warga di Ciracas, Jakarta Timur. Seorang warga terluka akibat terserempet peluru. Warga kawasan Jalan Baru 1 Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan 2 peluru senjata api yang nyasar ke permukiman warga. 1 dari 2 peluru mengenai seorang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor dan mengakibatkan luka di bagian pelipis mata. Sementara 1 peluru lainnya mengarah ke salah satu rumah warga hingga merusak jendela. Dia itu mau ngambil anaknya, jemput di sini. Sebelum dia turun dari motor, baru standarin motor, dia udah dijerit, teriak, aduh, gitu kan. Nah, barulah dia, kenapa masuk ke sini, duduklah di sini dia nyender. Kata ibu-ibu, ada apa? Saya lari dari sana. Korban itu kena di bagian mana, Pak? Ini, Pak, pelipis ini, Pak. Pelipis sini, itu. Okay. Sebelah kiri. Aparat Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 1 butir proyektil peluru berukuran panjang 2 cm. Nah, jadi sementara ini memang di 2 TKP ini
TKP yang kaca itu ditemukan satu proyektil. Seperti itu. Proyektil tajam atau? Sementara ini kita lihat tajam. Tapi sementara masih kita lakukan penyelidikan asal muasal dari mana proyektil itu, mungkin kita uji balistik. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa peluru nyasar. Proyektil peluru yang ditemukan diuji di Puslap 4. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan kelas 6 SD dilaporkan keluarganya sudah hilang selama 3 hari di Kalideres, Jakarta Barat. Korban diduga bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Kamera CCTV merekam bocah perempuan kelas 6 SD Angel Kirana Nahampuni, 12 tahun, saat terakhir sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya di Kalideres, Jakarta Barat. Anak pasangan Sabarudin 6 tahun dan derita siaan ini dikabarkan tak pulang sejak Senin lalu. Ayahnya berusaha mencari dengan berjalan kaki menyusuri lokasi terakhir anaknya terlihat. Karena siang sebelum hilang anaknya sempat berbicara dengan temannya, Novi, bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Bahkan anak kedua dari 3 bersaudara ini sempat menanyakan bis jurusan kota pada seorang satpam. Pak, mau ke Las Tua lewat mana ya? Di mana ya begitu? Jadi kata satpamnya, oh kalau mau ke Las Tua deh, Kota Tua, oh, harus naik busway dari sini. Katanya satpamnya, oh iya Pak, soalnya kita mau janjian sama teman begitu. Nah karena mungkin kebetulan anak kita nggak ada kuotanya. Kini keluarganya hanya bisa berdoa agar anaknya diberikan keselamatan. Selain itu keluarga juga melaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat dan berharap anaknya bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selain saksi fakta, ex-Kabaskrim Polri Susno Duaji juga jadi saksi ahli sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki Rabu lalu. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal, sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabaskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya, saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Tois Iskandar di PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Tois. Bagaimana jalannya sidang hari ini? Fakta-fakta baru apa saja yang terungkap hari ini? Ya, selamat siang Anissa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana dalam persidangan PK lanjutan ke-6 terpidana ini banyak sejumlah fakta-fakta baru yang dimunculkan dalam persidangan ke-6 terpidana ini oleh tim kuasa hukum sendiri. Salah satunya 3 dari teman Eki yang merupakan kekasih Vina tersebut. Dalam ketiga teman saksi tersebut, diantaranya dari salah satunya Anwar yang merupakan
mempunyai teman baju yang dipinjamkan oleh Eki tersebut. Dan salah satunya Franciscus yang merupakan juga pemilik helm pada saat sebelum kejadian tersebut. Eki meminjamkan helm yang dipinjam oleh Franciscus tersebut. Dan salah satu lagi yang merupakan teman Eki tempat nongkrong tersebut. Tidak hanya itu, Anissa juga dan pemirsa dapat kami informasikan juga dalam sidang ke hari ke-7 dalam persidangan ke-6 terpidana ini menghadirkan yakni tadi yang barusan keluar juga salah satunya yaitu Deddy Mulyadi yang merupakan juga saksi fakta testimoni atau the audio gitu seperti itu. Dan mereka Deddy Mulyadi juga dicecar dari pihak termohon maupun pemohon sendiri. Dia memberikan keterangannya bahwa setelah menjejaki di saksi-saksi fakta tersebut menyebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan terjadi Vina dan Eki pada tahun 2016 yang lalu dilakukan dengan tidak adanya terkait pembunuhan, namun adanya kecelakaan yang terjadi di flyover Jembatan Talun Kabupaten Cirebon sendiri. Dan dapat kami informasikan juga Anissa dan juga pemirsa, hari ini juga akan dihadirkan saksi-saksi ahli terdiri dari juga Reza Hendragiri yang merupakan ahli psikologi forensik. Nantinya setelah habis sholat Jumat juga akan dilanjut dengan saksi-saksi psikologi forensik. Tidak hanya Reza Hendragiri, Anissa juga pemirsa juga nantinya akan Rismon Hasibolon yang merupakan ahli digital forensik. Dan dapat kami informasikan juga tidak hanya di sidang lanjutan pada hari ke-7 ini, nantinya sidang akan dilanjut pada hari Senin esok yang merupakan nantinya hari Senin itu ada 7 saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut. Yakni diantaranya adalah ahli mata yang melihat secara langsung dari itu, dan ahli hukum pidana, ahli kecelakaan lalu lintas, dan ahli penyidikan dan penyelidikan tersebut. Dan tidak hanya saksi-saksi ahli saja yang akan dihadirkan pada hari Senin esok, juga kuasa hukum Sakatatal juga Titi Brianti akan dihadirkan dalam persidangan pada hari Senin esok. Lantaran kuasa hukum Titin Prianti ini merupakan kuasa hukum yang pertama pada persidangan pada tahun 2017 lalu. Dan Anissa juga dapat kami informasikan selain hari Senin juga akan dilanjutkan satu terpidana lagi yang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri, di mana satu terpidana Sudirman ini akan dilakukan sidang TK karena mengingat dari ke-6 ini akan selesai ditargetkan pada hari Senin dan dilanjut pada hari Rabu tanggal 25 September akan dilakukan sidang Sudirman. Seperti itu, Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan To Iskandar atas laporannya dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Tois. Pemirsa, usaha jeda kami akan hadirkan informasi akhirnya polisi tangkap pembunuh gadis penjual gorengan di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda.